melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Hari ini saya kedatangan tamu yang bagi saya sangat istimewa. Ya, istimewa dalam karir militer, tetapi istimewa juga dalam karir akademis. Seorang prajurit Kopassus, pernah menjadi komandan Pas Pampres, pernah menjadi Pangdam, pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan pernah menjadi Panglima TNI. Sekarang pensiun. Nah, setelah pensiun ngapain, itulah yang akan saya obrolkan di sini. Ya, tamu saya adalah Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Gimana kabarnya, Baik, Pak Andika? terima kasih Mas Sehat? Lukman. Sehat. Gimana Angela sekarang? Angela lagi kerja. Lagi kerja, ya. Angela Perkasa ini adalah putri dari Andika Perkasa yang lulus di Fakultas Kedokteran dan sumpah dokter bersamaan dengan anak saya sebetulnya. Bersamaan dengan anak saya, sehingga menjadi menarik. Pertanyaan saya, kenapa Angela memilih di Fakultas Kedokteran UGM bukan di fakultas-fakultas yang lain? Itu udah diputusin sejak SMP. Sejak SMP? Sejak SMP, Mas. Oke. Alex juga begitu. Alex juga begitu? Sudah begitu. Andrew pun begitu. Andrew begitu? Hanya Iya. Andrew yang keluar negeri ya? Kalau yang dokter ini kan Ya. sedikit strategi, Mas. Ya saya jujur aja ya. Iya. Supaya tidak terlalu sulit untuk praktek. Iya, Karena oke. kan saya dengar kalau misalnya dokternya di luar, Hah? untuk praktek di Indonesia itu mungkin agak kesulitan. Adaptasinya lama? Nah itu saya kurang tahu persis. Jadi lebih aman dokternya di sini, spesialisnya di sini, nanti subspesialis ambil di luar. Itu pilihan sendiri ya masuk kedokteran ya? Pilihan sendiri. Tapi dari 3 putri, 3 anak tuh nggak ada yang jadi tentara ya? Nggak ada. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Padahal kita nggak melarang. Nggak melarang. Kita terus terang membantu menciutkan pilihan. Oke. Menciutkan pilihan supaya apa? Supaya mereka jangan terlalu bebas sehingga nanti malah tidak punya fokus. Saya mulai biasanya dengan kesenanganmu, terus keinginanmu suatu saat apa. Nah, disitulah baru kita ciutkan. Alex dokter. Alex dokter. Oke. Angela dokter. Dokter. Nah Andrew maunya di bisnis. Gitu. Tapi kenapa kok Mas Andika nggak milih? Udahlah, kan Bapak mertua Pak Endro juga tentara jenderal, ya, menantunya juga jenderal. Kok nggak ada mengarahkan putra putrinya juga ikut jadi tentara sebetulnya? Itu Hetty. Oh, Hetty. Hetty itu maunya kalau bisa ada yang ikut. Oke. Tapi bagi saya yang penting anaknya toh, kan dia yang menjalani. Kita sudah cukup untuk memberikan masukan, karena profesi kita juga di tentara. Kita berikan masukan. Nah, tapi sejak mereka SMP itu, mereka sudah memutuskan. Ya sudah, toh yang menjalani mereka kok. Dan kan kita nggak tahu, suatu saat misalnya anak-anak nggak ada yang masuk tentara, tapi mungkin cucu kita yang masuk tentara kan sama aja, Mas. Atau mantu kita. Tentara ya? Iya kan bisa aja. Bisa aja. Dan tentara memang kalau memilih kuliah di dalam negeri lebih kepada strategi untuk kepentingan kedokteran ya. Kedokteran lebih gampang praktek nanti di sini ya. Karena pertimbangan saya itu, pertimbangan pribadi supaya bisa praktek. Karena kan walaupun gimana mereka pasti akan kerja. Nah kerja nggak ada masalah, mereka mau kerja di luar negeri pun seperti Andrew juga kita dorong untuk kalau bisa punya pengalaman, Mas. Karena kan work ethic itu beda. Oke. Jadi akan lebih bagus kalau dia punya pengalaman bekerja di negara maju sehingga dapatlah work ethicnya, networkingnya juga, dan kemudian nanti for good atau lebih panjang lagi di Indonesia karirnya. Oke. Tapi itu betul-betul pilihan otonom dari anak-anak ya? Nggak ada intervensi dari... Setelah kita ciutkan. Oh, setelah diciutkan. Loh, dari Hetty, keluarga besarnya, saya keluarga besarnya kan nggak ada dokter, Mas. Oh, pionir ya? Iya, jadi nggak ada yang mempengaruhi misalnya di anggota keluarga kami berdua, nggak ada. Jadi pertama kali dokter di dalam keluarga besar kami berdua, keluarga besar Hetty dan saya, ya anak-anak saya. Termasuk Andrew masuk ke bisnis itu juga pilihan Pilihan. individu beliau. Pilihan. Saya kan udah menciutkan
Dan saya kadang-kadang, kenapa nggak mau engineering, Andrew? Gitu. Oke, di challenge ya. Iya. Terus? Udah, ya nggak mau. Nggak mau. Ya maunya di. Karena memang itunya di bisnis ya, talentnya lebih di bisnis ya. Betul. Tapi kalau Mas Andika sendiri itu kan menarik ya. Artinya tentara sampai kemudian jenderal penuh, tetapi dari sisi background akademis kan mengantongi 3 master dan 1 PhD. Sebetulnya ngapain? Kok tentara harus pinter ya? Enggak, itu kan cuma beruntung aja, Mas. Oh, beruntung. Beruntung kita diberikan kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Hah? Jadi ya perbedaannya itu. Karena apa? Fokus kita. Oke. Kalau di dalam negeri ini kan biasanya sekolah sambil kerja. Oke. Kecuali dulu waktu kita belum menikah. Itu kan kita kuliah itu biasanya masih fokus. Tapi kalau sudah punya kerja kemudian kuliah bisa. Tapi tetap menurut saya agak terbagi konsentrasi. Nah, jadi kuliah konsentrasi itu menurut saya akan lebih dalam. Dan saya secara pribadi dapat kesempatan kuliah di luar negeri, keuntungannya di situ. Kita bisa fokus, Mas. Oke. Tapi ngapain harus ngambil 3 master sebetulnya? Ya, jadi yang kedua itu kan sebetulnya tugasnya Lemhanas, pendidikan Lemhanas. Oh, pendidikan Lemhanas di Amerika. Nah, pendidikan Lemhanas di sana itu ada degree-nya. Oke. Karena accredited, ada akreditasinya. Bergelar Master of Science. Nah, jadi kan sebetulnya bukan karena ngejar gelarnya, tapi programnya kebetulan bergelar. Degree program. Nah, itu. Di situ ya. Ya. Terus masuk ke PhD. Masuk ke program PhD di George Washington. Di Washington. Tapi waktu saya berangkat tugas dari TNI itu berangkat untuk Lemhanas dan PhD. Tetapi dari berangkat, karena memang itu kebiasaan di kami, bahwa berangkat itu sudah membawa surat tugas, termasuk tanggal kembalinya. Nah, jadi waktu itu sudah ditentukan tanggal kembalinya. Oke. Ya, saya diberikan waktu yang kalau menurut sistem pendidikan di Amerika, untuk program PhD itu biasanya tidak bisa secepat itu. Oke. Jadi kan saya hanya punya waktu 3 tahun 9 bulan untuk PhD. Itu tidak cukup karena memang berbeda. Misalnya dengan sistem di Eropa yang biasanya masuk PhD langsung research. Kalau di Amerika coursework dulu, Mas. Courseworknya diselesaikan, semua mata pelajaran pokok elektif yang diperlukan selesai, baru comprehensive exam. Kalau sudah lulus harus field exam. Sudah lulus, karena kan kita masing-masing memilih fieldnya apa, Mas. Setelah lulus field exam, baru ada ujian lagi untuk candidacy. Saya sudah PhD candidate. Nah, tapi terus harus pulang. Nah, karena memang surat perintah yang saya bawa sejak berangkat itu sudah ditentukan pulangnya tanggal berapa. Oh. Jadi saat saya kembali itu saya masih PhD candidate dan masih baru mulai disertasi. Akan diteruskan? Semoga. Semoga ada waktu, Mas ya. Semoga ada waktu. Yeah. Sekarang kan lebih banyak waktu kan harusnya? Ya kan baru. Oh, baru. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Ya baru bayar utang dulu nih. Baru bayar utang, puas-puasin dulu lah. Puas-puasin dulu ya. Yang tadinya bangunnya jam 4:30 atau jam 4, sekarang kan bisa jam 6:30 gitu. Lebih rileks. Iya, lebih rileks. Selain sukses karir di militer dan juga di akademis ya, tapi juga di media sosial, Mas Andika ini termasuk orang yang bisa menjaga penampilan dengan kanal-kanal YouTube sebetulnya. Oh. Itu apa sebetulnya yang mau di pesan yang mau disampaikan? Saya mulainya, Mas, itu sebetulnya pada saat saya masih kolonel ya, Mas ya. Kolonel. Kolonel, jabatan saya waktu itu komandan pendidikan. Jadi yang akan masuk menjadi bintara dan tamtama saja, bukan perwira. Itu di tiap kodam itu ada tempat pendidikannya. Resimen Induk Kodam namanya, atau Rindam. Nah, saya sebagai komandan pendidikan, saya mendidik mereka. Di situ saya lihat banyak kegiatan yang bisa saya abadikan. Oke. Bisa saya simpan. Nah, mulai dari situ. Tapi kan waktu itu belum kita publikasi. Nah, terus saya kemudian dapat kesempatan jadi kepala dinas
Penerangan Kadis Angkatan Darat. Angkatan Darat. Oke, di Bintang situ. 1. Iya, iya. Nah, di situ karena memang tugas pokok saya untuk mengangkat nama TNI Angkatan Darat, ya harus. Makanya mungkin disitulah juga perkenalan saya dengan Kompas, dengan semuanya waktu itu. Ya. Itu yang kemudian memperkenalkan saya pada dunia publikasi. Dan itu bagi Mas Andika termasuk penting. Artinya dibandingkan dengan perwira-perwira tinggi yang lain, kan tidak cukup punya kesadaran untuk mengkomunikasikan activities dan baik itu individu maupun kedinasan. Menurut saya sangat penting. Karena waktu itu public affairs ini di dalam pembicaraan kami para perwira bukan termasuk jabatan yang dianggap sangat diperebutkan. Kalau yang diperebutkan itu misalnya kalau bintang 1, misalnya kepala staf divisi, atau komandan Korem yang bintang 1, atau jabatan di Kostrat, jabatan di Kopassus, gitu-gitulah, yang sifatnya sangat combat related. Combat related. Nah, saya kemudian berpikir, ya saya kan mungkin di jabatan-jabatan itu saya nggak tahu lah apakah saya bisa masuk atau enggak. Kebetulan saya ditanya, saya masih kolonel ini. Saya masih komandan Korem di Sibolga. Saya ketemu Kasat tanya, "Dik, kamu kalau jabatan bintang 1 pengennya di mana?" Wah, kalau Bapak nanya, nama Kasatnya sama dengan Mas Budiman. Iya, yaitu Pak Budiman. Iya, Budiman. Nah, kalau memang Bapak tanya saya, ya saya inginnya menjadi kepala dinas penerangan. Oh, oke. Nah, nggak ngomong apa-apa ke saya, Iya. tapi saya dengar kemudian nggak tahu berapa minggu kemudian dari orang lain. Pak Budiman rupanya ngomong-ngomong lah ke orang lain. Andika tuh bego dia ya. Masa saya tawarin, masa yang dipilih malah Kadis Penat. Iya. Heran, masa yang dipilih yang itu? Itu kata-kata Pak Budiman sendiri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Akhirnya saya dikasih itu, Mas. Oke. Jadi menurut saya memilih itu lebih karena bagi saya sangat penting. Karena apa? Kita berhadapan dengan media. Suatu saat kita jadi pimpinan, kan pimpinan itu bukan berarti hanya top leadership. Yang di bawah kan juga kita pasti harus berhadapan dengan media. Dan ini pengalaman yang bagus bagi saya kalau kita melalui jabatan dinas penerangan ini. Tapi kok banyak perwira tinggi agak alergi dengan media ya? Nah, justru itu bukannya alergi, karena kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang cool atau keren. Nggak dianggap sebagai sesuatu yang keren ya? Waktu itu ya. Sekarang mungkin menjadi keren ya? Mungkin. Masih nge-gym berapa kali seminggu?